Om Swastiastu. Hari ini ada pelantikan pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia wilayah Jakarta Timur yang dilaksanakan di Pura Mustika Dharma Cijantung. Baiklah, untuk saat ini Santi Dharma Chandra akan meliput kegiatan pelantikan PHDI Masa Bakti 2021-2026. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidem. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan undangan. Hadirin, kami mohon perhatiannya. Acara pelantikan pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia wilayah Kota Jakarta Timur Masa Bakti 2021-2026 segera dimulai. Dengan dilandasi ketulusan hati, akan menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, serta pengabdian dengan sungguh-sungguh sebagai pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia wilayah Kota Jakarta Timur, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Parisade Hindu Dharma Indonesia. Baiklah, untuk saat ini Santi Dharma Chandra terhubung dengan Bapak Dr. Randes Ketutwartike, MBA, yang terpilih menjadi Ketua PHDI Kota Jakarta Timur. Baiklah, untuk Bapak Ketut, matur suksma waktunya sudah berkenan untuk wawancara di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Baiklah, Pak, tadi kan Santi menyimak nih untuk program kerja atau untuk program-program unggulan di PHDI area Kota Jakarta, wilayah Kota Jakarta Timur tentang konseling. Baik. Ada dharmika atau pernikahan, boleh dijelaskan Pak program unggulan tersebut? Saya awali dengan panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih tentunya kepada Mas Santi atas kesempatan untuk melaksanakan Channel YouTube. Channel YouTube ya. Nah, ini sebagai sarana untuk publikasi juga kepada semeton umat Dharma atau bahkan halayak ramai ya. Jadi betul tadi saya sampaikan bahwa salah satu program kerja unggulan Parisade wilayah Kota Jakarta Timur adalah konseling, pelaksanaan konseling. Nah, konseling di sini agak luas sedikit ya. Mungkin tidak saja untuk dharmika, tetapi kita utamakan kepada calon gerhaste. Calon gerhaste itu artinya calon yang akan melaksanakan pernikahan. Oh, baik. Ya. Jadi kita sebut adalah konseling pranikah, yaitu pranikah. Di sana kita akan berikan kepada calon mempelai, baik pria maupun wanita, suatu pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang bagaimana membina suatu rumah tangga, yang mudah-mudahan bahagia, itu harapan kita, dan melahirkan putra-putra yang suputra. Suputra artinya dia bertanggung jawab kepada keluarga, gitu ya, sayang pada keluarga, sayang kepada agama tentu ya, sayang yang dewasa, dan tentu pada akhirnya adalah kepada pengabdian kepada negara, kita sebut dharma negara. Nah, itu yang kita akan lakukan. Caranya gimana? Pertama, kita akan membuat satu pedoman dulu. Pedoman
atau kita sebut SOP-nya lah gitu. Standar dan operating procedure-nya kita buat dulu. Itu yang akan kita lakukan, terus tujuannya apa, target yang kita ingin capai apa gitu ya. Tidak saja untuk pranikah, juga termasuk pasca nikah. Pasca nikah. Pasca nikah, tapi itu secara bertahap kita lakukan. Nanti yang pertama mungkin pranikah, ya. Dan kedua kita akan lakukan juga pembinaan kepada Dharmika. Jadi kepada umat yang baru melaksanakan Sudi Wadani, baik itu Sudi Wadani karena kemauannya sendiri, termasuk agama Hindu, atau karena pernikahan, sehingga harus mengikuti suami atau istri, katakanlah itu mengikuti ajaran Dharma atau agama Hindu. Nah itu yang kita akan lakukan. Apa tujuannya? Tujuannya agar si Dharmika itu memperoleh suatu pengetahuan tentang agama Hindu secara utuh. Ya. Karena gini, kita anggap mereka pasti keinginan tahunya cukup tinggi, cukup besar. Tetapi dia tidak tahu tempat belajar di mana. Benar sekali. Dia tidak punya bayangan kepada siapa saya belajar. Memang banyak buku-buku, memang banyak informasi di media sosial, tetapi tanpa kita berguru kepada seseorang itu akan sulit juga. Seperti itu. Karena kalau kita berguru, dia akan menuntun kita step by step, gitu, apa yang kita harus lakukan gitu ya, apa harus kita pelajari. Nah itu tujuan kita, supaya si Dharmika ini memahami ajaran agama secara utuh, ya, sehingga dia tadi keimanannya semakin kuat. Baik. Semakin kuat. Kita tidak memaksakan, tetapi memang kita tahu bahwa ajaran Hindu itu adalah ajaran yang sanatana dharma, berlaku universal dan tertua di dunia, gitu ya, tertua di dunia. Yang saya kira itu bagus digunakan sebagai satu acuan. Baik Pak, karena ini banyak banget program yang unggulan, karena Santi lihat fenomena untuk saat ini orang yang ingin belajar Hindu, orang yang masuk Hindu itu luar biasa, dan ini adalah satu program unggulan dari PHDI area wilayah kota Jakarta Timur yang sangat mungkin diapresiasi, bahkan mungkin bisa untuk seluruh nasional, karena banyak orang yang ingin belajar Hindu, yang ingin masuk Hindu terus bingung kemana, dan Bapak sudah menyediakan program-programnya untuk yang luar biasa. Santi ucapkan terima kasih. Mungkin nanti Santi bisa sampaikan ke para Dharmika untuk bisa kita saling belajar, saling kontribusi untuk menjadi umat Hindu yang mempunyai tujuan yang kuat, yang selalu semangat. Baiklah, sebelumnya terima kasih untuk waktunya Pak. Nanti mungkin kita bisa akan berbincang lagi di lain waktu. Untuk pesannya, kesannya untuk umat bagaimana untuk itu dari Bapak? Baik, terima kasih. Saya kira pada umat sedharma dimanapun berada, ya, khususnya umat Hindu, jangan berkecil hati menjadi umat Hindu, walaupun secara jumlah kita minoritas, tetapi jangan dipakai istilah minoritas itu. Yang penting yang kita perlu banggakan adalah dari sisi kualitas. Kualitas yang kualitas antara lain itu adalah kita beragama dengan moderat, melaksanakan moderasi beragama sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, terima kasih. Baiklah, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Ketut Wartika. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita sambung lagi dengan Bapak Nyoman Kamajaya. Baiklah, saat ini Santi Dharma Chandra bersama dengan Bapak Nyoman Kamajaya SHSPN yang sudah terpilih menjadi Wakil Ketua PHDI Kota Jakarta Timur masa bakti 2021-2026. Selamat nggih Pak, Santi ucapkan. Baiklah, untuk saat ini Santi mau tanya nih Pak, untuk peran PHDI untuk area kota wilayah Jakarta Timur kepada masyarakat khususnya umat Hindu itu bagaimana Pak? Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tungkare hari ini sudah selesai ya proses pelatihan dari Parishade Hindu Dharma khususnya Jakarta Timur. Ini artinya inilah titik sejarah. Jadi mulai hari ini kita sudah mulai bekerja. Ya. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh para sesepuh kita, para senior kita, bahwa
kita harus ngayah ya di pura. Iya. Tapi yang jelas kita selain ngayah kita juga harus mempunyai program-program atau yang sesuai ya dengan di Parisade, baik di Parisade Pusat atau di Parisade DKI. Yang jelas wilayah kita adalah ada empat pura, pengumpul pura. Jadi kita sebenarnya bukan wait and see ya. Ini kita harus turun, harus turun ke pura-pura kita, mesti mekrame pada para semeton warga di sana. Ya, kita selain kita mengenalkan diri, ya kita di sini pengurus, artinya kita harus melayani. Yang jelas apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari mereka itu kita saring ya. Terus bagaimana apakah kita bisa menyelesaikan dengan waktu yang tepat ataukah kita memerlukan koordinasi ke tempat yang lain. Nah itu jadi sebenarnya dengan adanya pengurusan baru di awal siang minta khususnya bahwa empat pura ini, pengumpul pura ini harus terlibat. Jadi kita tidak hanya fokus di satu pura yang besar, tapi semua pura harus terlibat dan ada dalam kepengurusan Parisade ini. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan. Baik, ya itu tadi untuk harapan-harapan serta untuk bagaimana kinerja untuk PHDI Area Wela Kota Jakarta Timur ya Pak ya. Baiklah Pak, Santi mau tanya nih, salah satu program unggulan menurut Bapak untuk kepengurusan tahun ini tuh apa Pak? Ini gini ya, kita ini kan memang tadi seperti Pak Putu Sastra ya, sebagai sesepuh kita ini adalah ini adalah tahun toleransi. Tahun toleransi. Nah, inilah yang kita harus bawa. Yang jelas maaf kita ini umat Hindu itu sebenarnya ada dua migrasi yang kita cukup waspadai ya. Seperti tadi adanya gelandang kanan ya, yang migrasi yang pertama migrasi ekstern. Artinya maaf dari kita yang agama Hindu karena tidak ada pemahaman keluar. Tapi ada lagi yang namanya migrasi internal. Ya, ada kita lihat ya, ada kelihatannya apakah Hindu ini susah, menjadi Hindu ini payah. Nah inilah yang migrasi yang terjadi yang sekarang ini yang dibilang oleh adanya sampradaya. Karena kalau kita ngelihat apakah untuk orang dengan air, dengan api, ya, dengan bunga selesai. Kok sederhana gitu? Padahal kan di situ ada bantennya. Inilah mereka masuk ke pemahaman yang tidak dimengerti oleh kaum generasi muda. Oh, di sana ada yang lebih gampang loh. Itu yang kita takuti jadinya migrasi keluar ataupun migrasi internal apa eksternal. Ini yang kita waspadai di tahun 2022 ini karena yang namanya intoleran ini yang sangat sekarang menjadi masalah ya Pak. Iya benar-benar. Baiklah, itu tadi harapan-harapan serta kiat-kiat dari Bapak Nyoman Kamajaya. Sebelumnya matur suksma ya Pak sudah hadir di Santi Dharma Chandra. Semoga wejangan-wejangannya bermanfaat buat umat. Baiklah. Boleh untuk harapan untuk umat Hindu seluruh Nusantara Pak. Ya. Jadinya yang jelas kita ngelihat bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah bangkit ya. Sudah bangkit, kita lihat seperti presiden kita ya. Presiden Jokowi itu ibu kota IKN itu. IKN itu terbentuk dia melihat bahwa tanah dan air. Tanah dan air dari 34 provinsi disatukan. Disatukan. Tuh merinding saya. Saya juga sih Pak, kok bisa bareng ya? 34 tanah dan air disatukan untuk ibu kota yang baru. Ibu kota yang baru. Yang mungkin levelnya pada waktu itu maaf hanya Gajah Mada. Yang belum selesai. Nah mudah-mudahan dengan pemimpinan Jokowi ini kamu merinding ya? Saya juga merinding. Kok jadi sama-sama merinding? 34 tanah dan air menjadi satu. Inilah kebangkitan Hindu. Ya mudah-mudahan saya yakin Pak Jokowi memahami hal itu. Segala niat baik. Niat baik. Jadi dia spiritual dia, artinya negara ini
selain dibentuk oleh pahlawan, tapi juga ada budaya dan kultur daerah yang harus dipertahankan dan harus dilestarikan. Baik, ya. Baik, saya sangat merinding obrolan ini. Semoga ini bermanfaat. Segala niat baik itu harus kita beritakan, kita wartakan. Semangatnya harus kita tularkan kepada generasi muda umat Hindu ataupun umat-umat yang lain. Baiklah, terima kasih obrolannya. Sampai berjumpa di channel episode berikutnya di Santi Dharma Chandra. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baiklah, itu tadi wawancara kita yang sangat menarik dengan Bapak pengurus yang terpilih, Bapak Ketua, Bapak Ketutwartike untuk pengurus PHDI area Jakarta Timur tahun bakti 2021 sampai 2026 dengan Bapak Nyoman Kamajaya sebagai Wakil Ketua PHDI untuk wilayah kota Jakarta Timur. Baiklah pemirsa, jangan lupa tetap subscribe, tonton, like, dan share channel Santi Dharma Chandra. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Santi ucapkan matur suksma. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.